Hai semuanya, hari ini kita mau belajar nge-rap. Pengen menjelaskan semua-semuanya yang kemarin kepotong. Jadi kemarin itu kan sempat nyobain buat confession di live, dan aku pikir itu kalau misalnya udah selesai confessionnya, udah selesai live-nya, bisa langsung di post. Jadi kayak nggak perlu dimasukin kemana-mana lagi lah. Nggak taunya sekarang Instagram itu harus di save dan langsung kalau misalnya mau di share lagi ke IGTV. Terus cobain lah ya kemarin di IGTV, nggak taunya hasilnya jadi kotak-kotak, jelek banget, hancur. Dan kebetulan udah aku save juga, ada di galeri aku. Terus aku coba upload lah yang di galeri itu, dan ternyata sama bermasalah juga. Itu dia awal-awal sih fine, akhir-akhirnya kayak yang jadi nggak sinkron antara suara aku dan gestur tubuh aku. Jadi as I promise, aku bikin video yang beneran, yang mungkin gak ada kendala. Videonya confession juga sama kayak kemarin. Mungkin yang kemarin kelewatan aku ngomong apa aja, aku bahas lagi di sini. Langsung masuk ke personal Masyita di Instagram. Personal Masyita di Instagram itu maksudnya kan kemarin aku sempat bilang aku tuh orangnya aneh dan gak akurat kalau update. Maksudku, aku tuh tipe orang yang late post kalau misalnya di feed Instagram. Itu tuh sering banget late post. Jadi aku tuh banyak banget materi di bukan materi sih, maksudnya foto-foto lah, foto dan video yang ada di galeri aku yang belum sempat masuk di Instagram, dan aku pengen merealisasikan itu karena emang kemarin udah terlanjur gitu deh pattern-patternnya, karena aku juga mikirin si estetik Instagram. Ribet banget ya, gara-gara aku baru deh kayaknya, apa tahun lalu nggak tahu, aku tuh mulai di estetikin, dan ternyata itu pusing ya beb. Harus niat ternyata, update-nya harus gitu-gitulah. Jadi ya gitu, maksudku di feed itu pasti bakalan late post, di Insta story kadang late post, kadang in real time. Jadi agak susah kalau misalnya mau nge-track Masyita di Instagram, di media sosial. Jadi emang harus DM langsung atau punya kontak langsung tanya, "Ita lo di mana?" Karena seorang Masyita itu bisa di mana-mana. Terus terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah support Masyita. Makasih banget dengan DM yang udah masuk, kayak yang ngasih semangat, like, and they say like I love you and I love you too. Itu memberikan energi positif buat aku banget. Jadi itu tuh bener-bener aku beruntung banget lah kalau aku beruntung banget kalian banyak banget yang ngirimin itu, yang ngasih semangat buat aku. Terus maaf juga nggak bisa balas satu-satu, karena kalau misalnya dibalas satu nanti ada kesenjangan sosial. Nanti jempol aku jadinya keriting kalau aku balasin satu-satu semuanya. Jadi kalau misalnya harus balas satu, harus balas semuanya. Kebayang banyak banget. Aku nggak sanggup. Jadi terima kasih banyak. Aku ucapinnya di sini. Terima kasih banyak yang udah support Masyita. Terima kasih banyak yang udah sedih karena Masyita tereliminasi sebelumnya. Makasih banyak buat bad comment saya juga. Itu buat aku tersenyum juga kadang-kadang. Terus ada pertanyaan. Kemarin aku sempat ingat beberapa pertanyaan. Ada yang nanya, banyak banget sih yang nanya, itu di INTM settingan atau real sih? Dude, settingan. Sakit hati nih kalau settingan. Gak mungkin, kalau settingan gak mungkin sampai segitunya. Kita itu model, bukan artis. Kita gak bisa acting. That's the point, kita itu gak bisa acting. Jadi semua itu real, apa adanya kita. Jadi kayak ingetan drama telur. Kemarin ada yang nanyain drama telur. Satu-satu. Iya, itu semua tuh real, gak ada settingan. Kayak yang pernah. Jadi sorry maaf nih bahasanya agak mensok, aku kayak capek banget nih, tired, I'm so tired. Jadi kita itu ada 16 cewek. Kita sebelum masuk buat INTM itu ada tes, ada psikotesnya. Jadi semua kepribadian para model itu udah dipelajari sama pihak NetTV-nya. Ya, dan banyak sih yang psikotes tuh, banyak banget, beberapa orang, nggak pokoknya beberapa puluh orang, dan akhirnya dikerucut lagi jadi 16 orang. Itulah orang-orang yang terpilih yang untuk meramaikan rumah model. Jadi
sebetulnya sih kalau aku bilang ya, ini menurut aku isinya tuh cewek-cewek gila semua. Jadi mereka nggak perlu bikin skrip, drama will comes. Itu tuh kayak Kapet Go bilang waktu di vlognya Kak Valerie Veronica yang twins itu, Kapet bilang karena kita berbulan-bulan tanpa HP, tanpa hiburan, pasti emosi kita tuh nggak stabil, pasti akan mencak-mencak sendiri lah, bosen lah, dan kayak bayangannya setiap hari bangun tidur ketemunya dia lagi dengan personality yang seperti itu, dengan maksudnya bukan aku mau menjelekkan personality orang ya, maksudnya kita semua tuh kayak capek, dikurung, semuanya ngeluh dan gak ada yang denger, itu rasanya. Kita aja kalau misalnya pacaran yang satu ngeluh, yang satu harus dengerin kan. Ini tuh semuanya mau ngeluh, nggak ada yang mau dengerin. Jadi kayak kebayanglah berisiknya seperti apa rumah itu ya. Itu untuk drama, it's real, please jangan tanya lagi. Drama itu nggak ada settingan, nggak ada skrip segala macam, itu real dari kita. Terus ini mengingatkan aku dengan tragedi telur. Ada yang nanyain kemarin tuh tragedi telur. Jadi tragedi telur itu setiap minggu itu makanan kita tuh di restock kan, di restock setiap minggu, setiap 10 hari di restock. Terus ya ini aku pribadi ya, mungkin bagi orang lain atau kontestan yang lain itu beda persepsinya. Jadi aku selama ada di rumah itu nggak pernah nyentuh telur. Aku nggak pernah makan telur. Oke, memang ada beberapa telur yang emang kan lebih tuh ya, nggak mungkin pas banget buat semua model, pas banget pasti ada telur lebih. Nah telur lebih itu biasa dimasak untuk makan bareng-bareng. Sampailah suatu ketika itu tuh kayaknya udah akhir-akhir banget deh, aku minggu-minggu terakhir aku ngetek si telur itu tanpa aku ngobrol sama yang lain, tanpa ada rapat paripurna dengan yang lain. Aku iseng ya, maaf ya Mas Sita, iseng orangnya, maafin banget ya. Jadi aku ngetek si telurnya karena aku ngerasa aku nggak pernah nyentuh telur, tapi telur itu selalu habis dan selalu di restock. Jadi aku waktu itu ngetek dari minggu lalunya tuh aku udah makan 1-2 gitu. Terus di restock kan, otomatis di restock waktu itu tuh ada 3 restock dan aku punya 1 lagi dari yang kemarin. Jadi aku namain lah semuanya tuh ada 4. Yang lain lihat aku lagi ngetek, ikutan ngetek ya kan, tanpa ada rapat paripurna ya, jadinya gitu deh, ada kesenjangan sosial dan terjadilah berantem akhirnya di situ. Tapi ya gimana ya, maaf deh sekali lagi, maaf aku iseng. Tapi dari situ sebenarnya pemicu juga untuk kita semua ngeluarin unek-unek, karena udah banyak banget unek-unek antara satu dan yang lain. Kayak yang sebenarnya aku tuh di rumah itu menjadi penengah ya, nggak tahu ya, antara dan tiada. That's my title sorry. Ya jadi aku tuh nggak dekat, maksudnya nggak begitu dekat banget sama siapa-siapa. Jadi aku kayak yang ngeblend gitu aja sama siapa aja, dan somehow aku bisa masuk di mana aja. Jadi misalnya ada pihak sini lagi ngomongin pihak sini, yang sini pihak ngomongin ini, jadi aku tahu semua omongan-omongan itu, tapi aku selalu diam. Dan karena aku diam dan emang nggak mau ambil pusing juga sih sebetulnya, jadi dari 2 pihak ini tuh kadang-kadang nyamperin aku. Ada yang satu kayak yang curhat lah sama aku kan, si ini nih gini-gini banget, masa dia ngomong gini. Ya udahlah, akhirnya aku menjadi secara nggak langsung dan kasarnya mungkin aku jadi tong sampah. Akhirnya meledaklah, akhirnya aku menyampaikan apa yang teman-teman aku bilang, yang maksudnya mereka mungkin tidak ada keberanian untuk ngomong langsung sama orangnya. Jadi aku perantara aja sih sebenarnya di situ, perantara dan tukang iseng. Sorry gitu ya, itu tragedi telur. Jadi ya sebenarnya itu kesalahan Mas Sita, karena Mas Sita yang ngetek. Dan itu berantem juga karena semuanya ngeluarin unek-unek yang emang udah ditahan berhari-hari. Blar lah gitu. Apalagi ya, udahlah ya, segitu aja. Ada yang nanyain apa kemarin tuh,
siapa yang pantas, siapapun pantas untuk the first Indonesia Next Top Model, siapapun pemenangnya aku dukung. Aku nggak bisa menerka-nerka, karena semuanya jago-jago, semuanya keren-keren banget. I think there is no lucky shot or something. Oke, mungkin ada yang memang dia bener-bener lucky, tapi itu juga karena kemampuannya mereka, karena skillnya mereka itu emang bagus banget. Dan